Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, welcome to SMA Namira Official Video. Berjumpa kembali dengan Miss Kanura. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan keempat. Nah, topik kita hari ini adalah tentang fungsi kuadrat. Nah, di fungsi kuadrat itu kita harus memahami, mengenal bentuk umumnya ya. Nah, bentuk umum dari persamaan fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, kita kenal satu persatu ya, siapa itu nilai A, siapa nilai B, dan siapa nilai C. Nah, untuk yang pertama kita bahas nilai A. Nilai A itu terbagi menjadi dua ya. Nah, bisa A-nya lebih besar dari 0, bisa juga lebih kecil dari 0. Nah, kalau dia A-nya lebih besar dari 0, berarti dia terbuka ke atas. Artinya dia mempunyai nilai minimum ya, ini dia. Karena dia terbuka ke atas, nah jadi di bawah dia ini ya titik puncaknya, itu dia. Nah, lalu untuk yang A lebih kecil dari 0, itu artinya dia terbuka ke bawah. Nah, karena dia terbuka ke bawah, maka nilainya adalah nilai maksimum ya, ini dia. Nah, lanjut untuk nilai B. Nah, nilai B ini ada kriterianya ya. Nah, jadi Miss kasih singkatan itu BK Saki ya. Beda di kanan sama di kiri. Nah, maksudnya apa itu Miss? Kita lihat ya. Nah, jadi semisal nilai A-nya udah diketahui nih dari gambarnya. Nah, kita disuruh menentukan nilai B-nya. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Nah, caranya seperti ini. Jika titik puncaknya di sebelah kanan sumbu Y ya, berarti di kanan. Nah, itu artinya nilai A sama nilai B-nya berlawanan ya. BK, beda di kanan. Nah, itu dia. Jadi kalau A-nya lebih kecil dari 0, otomatis B-nya lebih besar. Dan begitu sebaliknya ya. A lebih besar 0, berarti B-nya kecil 0. Nah, sedangkan kalau titik puncaknya berada di sebelah kiri sumbu Y ya, Saki, sama di kiri. Nah, berarti A dan B-nya bernilai sama ya. Kalau A-nya besar 0, berarti B-nya juga besar 0. Kalau A-nya lebih kecil dari 0, berarti B-nya juga lebih kecil dari 0. Next, nilai C. Nah, nilai C ini ada 3 ya. Bisa lebih besar dari 0, lebih kecil, dan sama dengan. Kalau dia lebih besar dari 0, berarti grafiknya itu memotong sumbu Y positif. Sedangkan kalau C-nya kecil 0, dia memotong sumbu Y negatif ya. Nah, kalau C-nya sama dengan 0, berarti dia memotong pas di pusat 0,0. Nah, untuk nilai diskriminan, nah ini juga sering ya ditanyakan ketika soal SBMPTN ya. Nah, ada 3. Nah, yang pertama, jika diskriminannya lebih besar dari 0. Ini syaratnya untuk soal yang syaratnya 2 akar real yang berlainan ya. 2 akar real yang berlainan, atau ya kata lainnya itu memotong sumbu X di 2 titik. Nah, itu dia keywordnya. Lanjut, kalau dia sama dengan 0, ini untuk kedua akarnya yang sama atau kembar ya. Nah, atau juga bisa menyinggung sumbu X. Nah, untuk yang ketiga, D-nya lebih kecil dari 0 ya. Nah, untuk yang lebih kecil ini artinya akar-akarnya imajiner ya, atau khayal. Nah, atau juga soal lain bisa disebutkan ini artinya tidak memotong sumbu X. Nah, hal yang harus dipahami juga ada yang 2 ini ya. Yang pertama, kalau katanya definite positif ya. Definite positif itu artinya dia selalu positif ya. Selalu positif. Nah, untuk definite yang positif ini syaratnya adalah D-nya kecil 0 dan A-nya besar 0 ya, definite positif. Kalau untuk yang definite negatif, nah ya, ini artinya dia selalu nih negatif ya. Itu syaratnya adalah D-nya sama ya, tetap lebih kecil dari 0, tapi A-nya yang berubah, A-nya lebih kecil 0, itu dia. Nah, masuk kita ke soal ya, contoh soal. Di sini ada soal katanya A-nya lebih besar dari 0, B-nya lebih besar dari 0, C-nya lebih besar dari 0 ya, dan diskriminannya lebih besar dari 0. Nah, mana nih grafiknya yang sesuai dengan soal kita? Nah, kita cross check. Katanya di sini A-nya besar 0 ya. Kalau A-nya besar 0 berarti dia terbuka ke atas. Atau bahasa lainnya Miss bilang itu dia gambarnya senyum ya.
Gini dia. Ya kan? Tuh dia. Nah, artinya berarti gambar yang pertama itu salah ya. Bagian A salah, bagian B mungkin ya jawabannya. Yang C juga salah karena terbuka ke bawah. Ini kemungkinan ya, ini salah. Nah, berarti jawabannya antara B dan D. Kita cross check. Katanya B-nya lebih besar dari 0. Nah, kita ingat BK Saki. Beda berarti grafiknya di sebelah kiri. Kalau BK ya, BK berarti beda, berarti si grafiknya itu berada di kanan sumbu Y, sedangkan Saki sama, berarti dia di sebelah kiri sumbu Y. Nah, di sini A-nya lebih besar, B-nya lebih besar, berarti sama ya. Nah, karena sama berarti Saki. Kita lihat di kiri. Nah, yang mana nih gambarnya yang di kiri sumbu Y? Nah, otomatis jawabannya adalah yang B. Di kiri dia ya nih. Kalau yang D dia berada di kanan ya. Nih dia. Itu dia. Jadi jawabannya untuk soal pertama adalah yang B. Itu dia ya. Oke, next. Grafik fungsi AX kuadrat tambah BX tambah C seperti gambar berikut, apa ya syaratnya ya? Nah, kita lihat. Pertama kita lihat A-nya ya. A-nya di sini terbuka ke atas ya, senyum dia. Nah, smile. Berarti A-nya lebih besar dari 0 ya. Berarti ini salah yang bagian D. Karena A-nya kecil 0 katanya. Lalu ini berada di mana, Miss? Nah, ini berada di kanan sumbu Y. Kalau di kanan sumbu Y berarti dia harus berbeda. Kalau A-nya dapatnya besar 0, otomatis B-nya harus lebih kecil ya, karena di kanan dia. Nah, ini dia. Kita lihat A-nya besar 0, B-nya besar. Salah ya. Ini kecil mungkin. Ini besar ya, salah. Ini juga B-nya besar 0, salah. Nah, berarti jawabannya langsung dapatnya adalah yang B. Itu dia. Diskriminannya kenapa besar 0? Karena dia memotong sumbu X di 2 titik. Nah, itu dia. Oke. Nah, lanjut kita ke untuk Nah, lanjut kita ke bagian untuk menggambar fungsi kuadrat. Nah, gimana sih, Miss, cara menggambar fungsi kuadrat? Iya, ada 4 langkah. Langkah yang pertama, step yang pertama, kita cari titik potong dengan sumbu X. Nah, caranya gimana? Iya, rumusannya adalah Y sama dengan 0. Yang kedua, titik potong dengan sumbu Y. Nah, itu syaratnya adalah X-nya sama dengan 0. Dan yang ketiga, kita cari titik puncaknya ya. Nah, titik puncak itu rumusnya adalah min B per 2A. B-nya tadi itu adalah koefisien dari X. Si A-nya itu adalah koefisien dari X pangkat 2 ya. Bilangan yang berada di depan variabel. Nah, lalu untuk mencari Y puncak ada 2 ya rumusannya ya, tergantung soalnya. Bisa pakai diskriminan per min 4A atau fungsi dari X puncaknya ya. Nanti Miss kasih contoh biar lebih paham. Nah, yang keempat kita gunakan beberapa titik bantu ya, supaya terlihat nih gambarnya bagus ya. Karena mungkin kalau cuma kita gunakan langkah 1, 2, 3, gambarnya belum sempurna nanti ya. Mungkin di sebelah kiri aja, nah sebelah kanannya belum ada nih grafiknya gitu ya. Jadi kita gunakan titik bantu.